Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Duyanto dari kelas 12 MIPA 1. Saya ingin menjelaskan tentang materi biologi yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian. Pertumbuhan dalam biologi mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup ikut berubah semakin besar. Singkatnya, pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran sel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible dan dapat diukur. Perkembangan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Karena tidak bisa diukur dan ditimbang, perkembangan cuma bisa diukur secara kualitatif. Singkatnya, perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan atau pematangan. Tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama berdasarkan pengertiannya. Pertumbuhan yaitu suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan adanya pertambahan ukuran, bentuk, berat, dan tinggi. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa. Yang kedua, berdasarkan cara mengukurnya. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya bisa diukur dengan bilangan, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, artinya tidak bisa digambarkan dengan bilangan. Yang ketiga, berdasarkan keterlihatannya. Pertumbuhan bisa dari segi fisik melalui penglihatan luar, sedangkan perkembangan hanya bisa diidentifikasikan secara fisiologis dari kenampakan dalam. Faktor-faktor pertumbuhan hewan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan seperti halnya pertumbuhan pada tanaman. Pertumbuhan pada hewan juga disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi faktor genetik dan hormon, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan hewan antara lain adalah makanan, udara, dan oksigen. Yang pertama, gen. Gen genetik. Gen merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan gen karena penentu pola pertumbuhan, tinggi badan, warna kulit, warna bulu atau rambut, dan semua ciri tubuh ditentukan oleh gen-gen pada sel tubuh yang membuat hidup. Kedua, hormon. Hormon yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan hewan mamalia termasuk manusia adalah hormon somatotropin dan hormon pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kumpulan hipofisis. Kekurangan hormon hipofisis akan menyebabkan kekerdilan, sedangkan kelebihan hormon akan menyebabkan gigantisme atau pertumbuhan seperti raksasa. Ketiga, makanan. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Karbohidrat bekerja sebagai sumber energi untuk membuat hidup menjalankan aktivitas termasuk pertumbuhan. Protein adalah bahan utama yang membangun tubuh hewan. Lemak diperlukan sebagai cadangan sumber energi menyusun bagian tertentu, pelarut vitamin, dan zat lain, serta pelindung alat-alat tubuh. Mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk tidak atau kompilasi untuk menjalankan berbagai fungsi. Vitamin sangat bermanfaat sebagai zat pengatur untuk pertahanan tubuh dan memacu produktivitas. Yang keempat ada air. Air merupakan penyusun utama dari makhluk hidup. Tubuh hewan dan manusia sebagian besar tersusun oleh udara. Oleh karena itu, pertumbuhan semua makhluk hidup juga didukung oleh udara. Air merupakan penyusun utama protoplasma dan pelarut zat makanan
yang memperbaiki reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Reaksi-reaksi kimia dalam tubuh yang diperlukan untuk menghasilkan energi yang diperlukan dalam aktivitas tubuh yang melibatkan sel-sel baru dan perbaikan jaringan rusak. Yang terakhir ada oksigen. Oksigen merupakan gas yang sangat penting bagi kehidupan. Oksigen diperlukan dalam proses oksidasi biologis untuk menghasilkan energi. Energi yang digunakan untuk menjalankan semua aktivitas tubuh, termasuk pertumbuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan dan pertumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.